Orang yang mengkonsumsi khamr di dunia teman-teman sekalian dan meninggal tidak sempat taubat, maka tidak akan meminumnya di surga. Karena di surga ada 4 sungai yang Allah siapkan. Dan disebutkan dalam surah Muhammad. Di surga itu ada sungai dari madu, susu, khamr dan air tawar yang manis. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa khamrin ladzatin lisyaribin. Dan khamr, sungai khamr yang lezat untuk dikonsumsi. Kata para ulama tafsir menghubungkan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi khamr di surga tidak memabukkan dan tidak membuat pusing. Itu memang di surga. Dan ada hadis Nabi SAW yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang meminum khamr di dunia maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Maksudnya bagi orang yang tidak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Kalau orang taubat lain, ya. Kalau orang taubat lain. Dan hukumnya hampir sama dengan zina, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau seseorang itu mengkonsumsi berzina dan kepergok, maka hukumnya di kisos. Kalau kepergok, kalau tidak kepergok, kemudian dia taubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tutupi aibnya. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar pada saat kita bahas bab yang lalu, masalah zina. Khamr juga sama. Kalau ada seseorang di antara anda yang pernah mabuk dan sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah Allah akan terima. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat bisa menghapuskan segala kesalahan yang lalu. Para sahabat juga pernah menyentuh khamr, gitu kan? Pernah menyentuh khamr dan mereka meninggalkannya setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khamr tersebut. Tentu hadis yang tadi saya katakan ini bagi orang yang meninggal tidak sempat taubat. Jadi kalau dia tidak sempat taubat, kemudian dia meninggal, maka khamr yang sudah dia minum di dunia tidak sempat taubatin itu, sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia akan terharamkan juga di surga. Karena makna daripada hadis Nabi SAW, siapa yang meminumnya di dunia tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia tidak akan meminumnya di akhirat, ini di surga. Karena di neraka tidak dikasih khamr orang. Neraka minumannya tinatul khabal. Ya, ini adalah darah dan nananya penghuni surga, penghuni neraka. Naudzubillah. Itu minuman mereka. Minuman mereka air panas yang mendidih. Jadi memang di surga ada siksaan tersendiri di neraka. Tapi di surga memang ada minuman khamr. Maka makna hadis Nabi SAW, siapa yang meminum di dunia tidak sempat taubat, maka tidak akan minumnya di akhirat. Maksudnya dia kalaupun masuk neraka dulu dibersihkan dosanya, kemudian masuk surga, semua fasilitas dia bisa dapatkan kecuali khamr tadi. Ada yang hilang dari dia. Ini mirip dengan hadis larangan Nabi Muhammad SAW bagi laki-laki yang memakai sutra. Kata Nabi SAW, siapa yang memakai sutra di dunia dari laki-laki ya, dan tidak sempat taubat, garis bawahi kata-kata ini, tidak sempat taubat, gitu kan, maka di akhirat dia tidak akan memakainya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah kalau sudah masuk surga nanti ahli surga pakai baju dari sutra, mereka sendiri yang tidak sempat taubat ini dari pakaian sutra akan diberikan pakaian yang berbeda dengan penghuni surga itu sendiri. Jadi jangan sampai karena kebodohan kita, naudzubillah, akhirnya membuat kita lalai dengan masalah ini. Kata kunci teman-teman untuk meninggalkan pelanggaran adalah satu, selalu tanyakan diri kita, kalau saya tidak lakukan kenapa? Ini diajak sama teman-teman ke diskotik, kalau saya tidak ikut kenapa? Ada apa? Enggak ada sesuatu yang hilang, tangan kita enggak putus, kaki kita enggak putus, mata kita enggak buta, enggak ada masalah, gitu kan? Maka tidak ada sesuatu yang berbahaya bagi kita, malah baik, gitu kan? Bisa tidur lebih cepat, bisa bangun sholat tahajud, ya, bisa jauh dari pengeluaran biaya yang akhirnya ditanggung jawab hari kiamat karena pada yang haram dan seterusnya. Ya, jadi setiap ada undangan tanda kutip dari syaitan manusia atau syaitan jin untuk berbuat dosa, tanyakan kalau saya tidak lakukan kenapa? Tidak akan ada sesuatu yang kurang tuh, gitu kan? Dan jangan pernah lari dari teman-teman yang dulu memang dasarnya suka mengajak kita. Misal ada orang sekarang sudah ikut pengajian, sudah tahu ini haram, temannya telepon dibiarkan. Sampai sekali, waduh ini saya ditelepon nih, sebentar mau diajak ke karaoke ini, mau di diskotik ini, mau minum khamr nih, mau ini, mau zina. Dia nggak mau angkat, lari dari teman-temannya. Ini keliru. Sampai 5 kali miss call dia sudah senang tuh. Oh ini alhamdulillah teman saya tidak telepon. Pastikan besok ditelepon lagi tuh. Karena mungkin dia pikir kamu ketiduran kah atau apa kan gitu. Angkat teleponnya. Gentle, angkat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayo ke diskotik ini yuk. Maaf ya, saya kemarin hadir di pengajian, kata ustadznya nggak boleh. Kamu alim sekarang? Iya alhamdulillah. Saya nyesal kenapa baru alim sekarang.
nggak apa-apa. Bilang, selama ini saya salah nih. Mudah-mudahan kamu ya sekarang kamu yang saya ajak ke pengajian saya. Nah balik dakwahin. Insya Allah besok nggak bakal ditelepon tuh, gitu kan? Nggak diajak lagi karena kita sudah sampaikan, dia sudah tahu alasannya, gitu kan? Kalau dia telepon, wah saya yang didakwahin nanti nih, kan gitu. Jadi jangan lari, jelaskan supaya selesai urusannya. Banyak orang tidak enak karena malu, akhirnya salah jalan, gitu kan? Salah jalan.